mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan-kesalahan saya yang tidak disengaja maupun disengaja. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Atas guru-guru saya yang ada di sini, terutama Pak Nakoy dan Pak Heri, karena sebelumnya memang saya sempat 1 bulan ya kurang lebih 2 bulan saya sempat tidak hadir ke sekolah dikarenakan ada kesibukan lain. Insya Allah kedepannya saya akan lebih menata waktu lagi untuk tetap meraih apa yang saya inginkan. Buat semuanya, dari saya mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pertama saya ingin berterima kasih kepada guru-guru yang mengajarkan saya. Karena kalau nggak ada guru-guru sini mungkin kehidupan saya itu udah nggak ada jalannya lagi. Semoga guru-guru kami semoga sehat, keluarga besar, PKBM, persadaran, PKBM, rumah saudara, sehat-sehat semuanya. sehat-sehat semuanya. Baik, terima kasih untuk adik-adik peserta didik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Mari pertama kita sama-sama memiliki role model ya. Role model kita adalah Rasulullah SAW. Dan kita belajar terus menjadi manusia di atas rata-rata ya. Kata Nabi ya, kita harus menuntut ilmu terus bahkan sampai kita menjelang wafat ya. Dan itu adalah perintah kita untuk menjadi manusia di atas rata-rata ya. Kemarin kita udah belajar ada istilahnya ya, cari nama atau cari cari uang ya. Ternyata cari uang itu bisa menghalalkan segala cara ya. Cari nama ya, dia jaga nama baik ya. Sekarang kalau mau pilihan yang namanya macan gak ada lorengnya, biasa aja kan, gak ada takutnya ya. Bayangkan kalau macan lorengnya hilang atau Bobby ya. Kita ketemu macan bukan sih, itu kucing kali ya. Kucing yang membuat kita bedakan kucing sama macan apa? Lorengnya. Nah manusia kalau nggak ada ya, nggak ada nama baiknya, nggak ada harganya. Nama baik itu yang disebut dengan amanah atau integritas. Nah itu ya, kalau proses belajar ini namanya PKBM ya, kita ya sersan lah, serius tapi sampai ya. Tapi kita harus punya sesuatu yang harus kita jual yang mahal ya. Ya itu tadi yang namanya nama baik. Modal saya ya dari dulu sampai sekarang tuh nama baik. Nama baik itu yang mahal sekali. Kalau orang nggak percaya sama kita, selesai ya. Nah itu nama baik itu kita rawat bersama-sama ya di BKBM Mas Heri ya. Jadi contoh, misalkan ya Mbak Ubi nggak masuk ya, lama-lama dikenal oleh gurunya. Mbak Ubi itu biasa jarang masuk ya. Itu akhirnya menjadi personal branding. Nama baik, namanya jadi nggak baik, namanya nama buruk, contoh yang buruk. Oh Mbak Mala datang paling awal nih, jam 9 mulai jam 8 datang. Terus dibiasakan setiap satu, lama-lama di dalam top of mind para guru. Kalau contoh siswa paling awal datang namanya Mala, itu top of mind. Nah itu kayak gitu tuh penting membangun sebuah personal branding. Kalau kita sudah punya personal branding itu akhirnya ya itu menjadi satu yang tadi nama baik itu. Jadi nggak ujug-ujug. Orang awalnya nggak tahu yang namanya Oppo sih Pak. Dulu orang nggak tahu handphone Oppo kan. Tapi karena terus-menerus dipasarkan di lama-lama orang tahu Oppo, handphone Oppo. Dulu Nokia semua temannya kan. Jadi branding ini harus kita bangun dari kebiasaan yang baik. Datang paling awal, nggak usah lihat kanan kiri. Saya mau menata diri saya lah. Diri ini harus ditata. Kalau nggak ditata, ya nata siapa gitu. Ya saya mau belajar sungguh-sungguh
Ibaratnya saya mau berdamai dengan diri saya bahwa saya setiap hari Sabtu saya mau belajar. Saya hanya punya satu alasan. Saya ya sesibuk-sibuknya saya Mbak Obi, kalau Sabtu waktu saya ambil S2, saya tolak training, dibayar mahal juga. Contohnya keadaan saya butuh uang juga untuk gajian sebagainya, tapi Sabtu itu jadwal saya untuk kuliah. Ya saya kuliah karena saya udah komitmen, saya mau memperbaiki, saya pasti bonusnya disimpan oleh Allah, disiapin. S3 juga sama, setiap hari apa komitmen ya saya jam itu saya nggak mau udah aktif. Saya mau belajar gitu, karena ini tentang hidup saya sendiri. Kalau susah emang kita bisa minta tolong ke orang lain, ya Pak Iri ya. Jadi saya harus mulai naik level saya dari komitmen itu tidak semua orang mudah. Jadi kita belajar komitmen dengan diri sendiri, karena ya Mbak Obi, Mbak Mala, Alpen, Ikis sama Ical ya, dan teman-teman yang kebetulan gak hadir ya Mas Heri ya. Masing-masing kan punya namanya mimpi, tapi kalau nggak punya komitmen nggak bisa. Bunda Dewi kebayangkan udah anak 4 ambil S3 itu gimana? Ketua IPM lagi juga bisa juga. Saya dorong tuh hanya punya satu alasan, kerjain disertasi jam 3 pagi, suruh masak, ngantuk, capek, mau give up, ingat lagi, harus cari alasan yang paling kuat membuat dia nggak nyerah. Saya bilang, Bunda satu-satunya di keluarganya Bunda yang doktor, semua keluarga kaya raya kan belum doktor. Akhirnya dia semangat. Sekarang kalau pulang kampung ke Kalideres jadi narasumber Malang di sana jadi yayasan yang besar yang jadi narasumber. Sebelumnya keluarga Bunda tuh kaya, tapi kalau masalah soal pendidikan nggak dihormati, jadi dihormatinya orang lain. Kaya tapi kalau suruh ngomong tuh nggak didengar karena ilmunya dianggap nggak punya. Padahal adanya pesantren semua dari mana-mana. Tapi ketika tiba-tiba seorang Bunda Dewi seorang dokter itu, orang Kalideres itu kaget juga. Wah, kok bisa ya? Seorang ibu rumah tangga yang anaknya banyak tapi bisa. Dan nggak beasiswa kan, kita membayar mandiri mahal. Jadi itu kembali kepada komitmen. Jadi Alfred komitmennya apa dengan PKBM? Saya kalau sekolah hari ini aja, hari-hari ini aja ya udah itu dipegang. Sisanya silakan main. Sisa hari itu ibaratnya me time. Itu me time saya. Me time saya itu bukan di mall, bukan di mana, tapi me time saya adalah di sini. Nah, kayak Mbak Obi yang memang dagang, kadang-kadang antara dua istilahnya, kalau di dalam STM itu antara koin atau poin. Kadang-kadang kita di antara dua pilihan. Memang kita butuh yang namanya koin atau uang. Kadang-kadang poin itu kita tendang nanti deh. Tapi kalau kita bicara nanti pada ujungnya, tetap yang menang adalah poin. Jadi di komitmen aja, Allah Maha tahu kok ya Allah, saya kalau hari Sabtu saya mau belajar ya Allah. Engkau janji kepadaku, siapa yang ilmunya tinggi diangkat derajatnya, aku minta janjimu ya Allah. Gitu. Jawaban dibuktikan. Itu janji Allah, siapa yang ilmunya ya punya ilmu akan diangkat derajatnya. Bukan siapa punya uang, bukan. Siapa punya uang diangkat derajatnya, nggak tahu. Siapa yang berilmu diangkat derajatnya. Aku hari Sabtu mau berilmu, belajar ya Allah sungguh-sungguh. Bagaimana caranya kau angkat derajatku ya Allah? Rezeki sih pasti ada, itu adanya pasti caranya. Malah itu pasti ada waktu diangkat derajat. Bahwa ini sama kan? Nah itu janji Allah, yang namanya janji Allah itu gak ada yang meleset, nggak mungkin meleset. Jadi saya mau belajar setiap hari Sabtu, setiap hari apa nih? Ini 3 orang, setiap hari apa? Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya Bismillah. Memang godaannya banyak. Nabi Adam yang digoda kalau di surga oleh kita kan, godaannya banyak. Maka komitmen itu, maka pentingnya saling mengingatkan, pentingnya datang. Tapi kalau jarang-jarang datang, lama-lama self talk gitu di sini ya, santai aja kan. Lama-lama berjauh makin jauh dari pusaran. Tapi kalau seminggu sekali datang, ya contoh nih kayak saya teman-teman udah nggak kuliah lagi S3, tinggal disertasi. Ini problem utama di sini, nggak ketemu teman lagi, mulai ada yang tertinggal, ada yang malas, ada yang cepet, nah udah mulai tuh kembali ke masing-masing.
Nah, maka dijadikan setiap Sabtu itu circle saya gitu. Setiap Sabtu tuh saya ngecas datang ke rumah kesadaran tuh. Mau ada pelajaran, mau ketemu temen. Nah itu circle, dapat kuncinya di situ. Ketemu malah dapat semangat, ketemu hobi dapat semangat, ketemu siapa. Jadi saling semangatnya tidak hanya dari tutor, itu suasana itu kita bangun. Gitu. Nggak lama kok, tiba-tiba nanti lulus, ya. Alpen nggak sekolah. Sama sekolah tiba-tiba udah SD lulus, tapi kalau nggak sekolah ya tetap aja situ-situ aja. Coba dicek ya, tiba-tiba kita usia sekarang segini aja, terus tambah cepat kan. Jadi yuk kita niatin ini sebagai sebuah janji Allah tadi ya, siapa yang memang berilmu akan diangkat derajatnya. Nah di sini kita belajar bareng-bareng, apalagi tutornya juga bukan tutor asal ya, kayak Pak Iwan ini kalau di PKBM tutor terbaik se-Banten. PKBM Tangsel itu mengakui Pak Iwan 20 tahun udah di PKBM. Cuman biasanya itu nggak ada yang betah, Pak Iwan paling setahun 6 bulan pindah-pindah di kaset itu aja nggak betah. Di sini udah lama sekali. Bahkan pada kaget teman PKBM. Masuk. Salam. Apa ya? Natasha. Ini Natasha. Online batin ya Natasha. Kamu yang mau ujian ya sama siapa? Sama Cesar sama Esa. Oh iya. Ini Cai namanya? Iya. Teman-teman dong. Nah, ini Mbak Ubi. Udah kenal ya? Ya, silakan. Kalau Alban sudah kenal kayaknya di PKBM ya. Sebut mulus tuh Alban. Jadi ya kembali ke teman-teman ya. Jadi manusia di atas rata-rata itu sebenarnya cirinya hanya di komitmen ya, komitmen. Jadi kita udah komit, ya, terutama yang paling sulit itu komitmen dengan diri sendiri, itu yang paling berat. Ya, maka ini saya kasih bocoran nih dari orang ini nih. Tuh kelihatan bukunya kan? Orang ini kelihatan nggak ada? Apa yang bisa baca gitu? B itu bas. Bisa lanjut nggak? Bas. Alpen. Itu Alpen. Ya udah, Bas Rizal ada kebocoran. Terus sebelahnya tuh Pak Huruf. Hah? Itu Bas Rizal ditambah KOTO. Dibaca apa? Oh. Itu fokus ke situ. Jangan lihat ke sebelah. Fokus ketiga. Itu tuh buku yang ketiga. Bas Rizal. Nah, tadi kata Mbak Ubi Bas Rizal tuh. Kamu lanjutin KOTO apa dibacanya? Oh, jangan salah sebut, ya. Kotor ya. Koto, Bas Rizal, koto. Nah itu, ya. Coba sekarang juga mau tulis apa di Google deh. Siapakah Bas Rizal Koto? Coba. Biar yang saya sampaikan bukan kaleng-kaleng. Ini bukan orang biasa ya. Siapakah Bas Rizal Koto? Mau coba cek. Ya, siapakah Bas Rizal Koto? Kebetulan bukunya kan ada tuh. Ayo, sudah dapat belum? Bas Rizal Koto atau Bas Rizal Koto Makoy juga boleh ya. Ada nggak mau di? Apa? Pengusaha Indonesia. Pengusaha Indonesia ya. Mau di apa? Belum ya. Natasha? Atau yang bisa dipanggil Bosko berbisnis di bidang banyak bidang, diantaranya media, percetakan, pertambangan, peternakan, perhotelan dan properti. Ya, ada lagi yang baru nggak selain Bobi? Bas Rizal Koto. Kalau Bas Rizal Koto sama Nakoy ada nggak tulis? Tapi Nakoy ditulis. Bas Rizal Koto dan Nakoy. Ada. Adanya Nakoya. Anak ya.
konsultan. Mm-mm. Konsultan pelatih dan coach yang telah memberikan pelatihan kepada ribuan orang sejak tahun 2007. Itu sih urusan aku ya. Ya. Tapi benar Pak, Mana? jejak sama Bas Rizal Foto. Oh iya betul ya. Oke ya, jadi Basizal foto ini oleh-oleh nanti di halal kita ya. Jadi orang ini dulu belum ada PKBM, sehingga nggak ada peluang sekolah kayak gini, ya. Putus kelas 5 SD, kayak Ical ya. Ibunya nggak punya uang, dianya berhenti sekolah, terus merantau ke Pekanbaru, jualan macam-macam, jadi supir angkot, sekarang menjadi ketua saudagar Minang Melayu. Penghasilan seharinya 1,4 miliar per hari. Namanya Basizal Foto, mallnya namanya Grand Basco di Padang, mall satu-satunya dan hotel besar di Padang. Ya, karena di Padang itu orang Cina nggak boleh masuk, jadi nggak kayak kota lain perkembangannya, jadi orang Melayu langsung ya. Namanya Hotel Grand Basco, yang nulis bukunya Nana Kosimus, dan dia adalah alumni Nakos Center. Nanti kapan-kapan saya undang juga orang ini, beliau ini orang hebat ini ya. Kalau kita sudah siap ya, usahanya banyak, dari ternak sapi, ya percetakan koran, hotel dan sebagainya. Nah dia cuma ngasih tahu kayak gini. Kalau mau sukses itu kita harus menjaga yang namanya 3K. Berapa K? Berapa K? Ingat berapa K? 3K. K yang pertama adalah komunikasi. Jadi jaga lidah, jangan terlalu sombong kok ya. Banyak orang kadang-kadang flexing kan, ngomongnya tinggi ternyata apa? Zong. Jangan. Jadi jaga lidah ini, komunikasi. Ya, nah bagaimana cara komunikasi? Rumus komunikasi itu adalah key. Key itu adalah question, bertanya. Ya, rumus speaking itu adalah key, bertanya. Contoh, Mbak Ubi lagi naik angkot, diam aja, ya nggak bisa komunikasi. Bu Ubi naik angkot, mulai key apa tuh key? Bertanya. Mau kemana Bu? Nah itu terjadi komunikasi. Jadi kalau masuk ke kelas langsung Ki apa tuh Ki? Bertanya, apa kabar Pak Heri? Itu pertanyaan. Itulah siswa yang paham ilmu komunikasi. Diem aja, nunggu tanya aja. Itu namanya bukan seorang jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu nggak harus dagang, tapi kita punya jiwa wira usaha. Mental wirausaha. Jangan nunggu ditanya, sebelum guru nanya kita tanya duluan. Alpen nanya, biasanya nanya atau ditanya? Pakar apa? Kalau sekolah, dia nanya. Alpen ayahnya suka nanya ya. Nah itu bagus, kamu suka nanya itu berarti sudah punya rumusnya Babasko. Ya, kalau Iki suka nanya nggak ke guru? Kalau datang baru buka pintu. Nah, ini perbaiki ya. Ini sudah bagus. Sekarang rajin bertanya. Ya, Ical, dia mau nanya. Nah, jangan ya Ical ya. Kalau ini menurut orang yang punya penghasilan berapa tadi? 1,4 miliar. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Sudah terbukti. Jadi yang bukan lagi, kan ada guru wirausaha di SMK, ngomong wirausaha. Dianya nggak punya usaha. Alamak bohong. Tentang entrepreneur dia aja nggak punya usaha. Kalau Pak Slamet bisa keliling apa namanya itu apa sih yang keliling itu es itu susu ya kedelai. Nah ada banyak guru tuh karena dipaksa ngajar berusaha dia aja nggak pernah praktek, nggak ngalami. Nah jadi ya kalau ini pelaku langsung usia 11 tahun meninggalkan Padang, dagang wirausaha ya, karena belum punya modalnya adalah tenaga, yaitu komunikasi. Ya, mau kemana? Ya, jadi K yang pertama tadi apa? Komunikasi. Jadi ya kalau masuk ke ruang kelas
PKBM nggak boleh diem-diem, harus menggunakan rumus KI. Apa tadi? Komunikasi. Ya. Terus rumus berikutnya dalam komunikasi itu selain question adalah ya R. R-nya apa tadi kita? R-nya apa? Udah maaf, R-nya apa? Puasa ya? Puasa Syawal kayaknya kan? Oke. R-nya adalah respon. R-nya apa? Respon. Misalkan ya saya tanya atau ada nanya Mbak Upi, kalau ini apa sih maksud dari planet Mars misalkan? Upi jawab, langsung respon. Oh gitu ya, makasih ya Mbak. Nah itu namanya orang yang ahli komunikasi. Udah nanya dia diem aja ngerespon, nah itu bukan ahli komunikasi. Jadi ya respon, langsung respon, kita jawab, langsung respon makasih ya. Kayak gitu. Nah ini penting ya, apalagi adik-adik semua nih, Ical dan sebagainya. Langsung respon. Misalkan ya kita dibantu, ditolong atau apa, langsung respon. Langsung ucapan makasih, respon bahasa tubuh. Sambil bahasa tubuhnya itu menyenangkan, makasih ya. Jangan kebaliknya bilang makasih sambil cemberut ya, nggak nyambung ya namanya. Nah ini komunikasi. Nah orang yang menguasai komunikasi biasa menguasai dunia, bisnisnya, dunia apapun. Ya, termasuk dunia gaib ya. Orang bisa komunikasi dengan gaib, bisa kuasai ilmu gaib. Ya betul kan? Dia katanya bisa dukun atau apa kan, ini kuasai ilmu perdukunan, komunikasi. Jadi kita perbaiki nih habis lebaran ini komunikasi. Kalau masuk ke area Nakos School ya, maka sebelum ditanya kita nanya duluan. Artinya Ki, tadi apa Ki? Ical, Ki apa Ki? Ayo. Vision. Ki. Question. Nah, ya. Bertanya ya. Nah itu komunikasi ya, bahkan apapun ya, termasuk nanti ya Natasha dan semuanya akan dapat peluang-peluang itu awalnya dari komunikasi. Jadi 3K. K pertama komunikasi, K yang kedua adalah kesempatan atau peluang. Jadi kalau kita rajin komunikasi, peluangnya besar. Ini Natasha nih, komunikasinya harus diperbaiki lagi. Natasha ada di grup kan? Jadi jangan pada saat Natasha lagi butuh, kayak ngejar Pak Iwan, lagi nggak butuh, menghilang itu enggak. Cuman ucapin apa kabar Pak Iwan, Dewi, gitu ya Mbak Dewi ya. Di grup pun bagus, itu berarti kita paham, oh saya punya jiwa wira usaha. Jangan grup itu diem aja nggak ada apa-apa, itu berarti nggak belajar tentang komunikasi. Jadi, oh bagaimana saya selalu menonjol di depan guru saya? Ya komunikasi. Ya, jadi, nah kita harus lebaran ini karena kita pengen semuanya prestasi kan baik-baik semua nih ya, prestasi akademik dan non akademik. Jadi grup itu ya diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, komunikasi sangat penting. Dari komunikasi lahir yang namanya kesempatan. Tadi Mbak Upi naik angkot, nanya-nanya mau kemana Bu? Mau ke depannya, ngobrol. Dari komunikasi nambah temen, nambah rezeki. Kan ada orang naik angkot diem sampai turun diem aja, takut ngomong, takut dihipnotis, betul ya? Takut tertipu karena sudah keprovokasi pikirannya. Ya. Nah, baru yang terakhir adalah kesempatan, komitmen. Nah ini yang paling sulit. Jadi kalau kita sudah bilangnya A, bagaimana kita ya terus di posisi A. Ya. Ini masih butuh proses ya. Alkanya memang kalau dengan istri kayaknya suka bercanda ini ya. Jadi belajar ya, kita semua belajar, termasuk tadi 3K tadi. Jadi komitmennya apa ya? Kalau sakit ya ada halangan, tapi kalau nggak sakit, saya kalau sampai kita ada kerinduan untuk di Nakos School lah itu udah vibrasi udah dapat tuh. Kalau nggak masuk kayak ya kurang ya, itu udah dapat tuh. Tapi masuk nggak masuk sama aja lah, itu belum dapat. Tapi kalau pengen seminggu sekali minimal dapat cas itu, kayak Natasha sebenarnya
harus lagi momentum mau lulus itu harus peak momentum itu harus dirawat. Nah, peak momentumnya kan di sini, belajar kan di sini, bukan kamu mau sekolah mana juga gak ada momentumnya. Di sini kan yang akan meluluskan kamu sekolah di sini, yang akan mengeluarkan ijazah Kemendikbud dari Menteri Disdasmen itu melalui PKBM ini. Maka kamu harus bangun peak momentum. Apa seminggu sekali saya datang? Nggak apa-apa. Walaupun itu pelajarannya Mbak Upi, kamu mau lulus, saya butuh momentum itu. Saya butuh bahwa sebentar lagi saya akan lulus. Peak momentum itu harus dirawat. Gitu. Nah ini penting. Kalau enggak lama-lama apa? Kamu di antara kesibukan, lama-lama lupa, lama-lama males, akhirnya apa? Momentumnya hilang. Apalagi sudah ada duit. Kemarin juga nggak ada ijazah juga dapat duit. Apaan sekolah? Nah, itu kan, itu nggak malah ya? Itu mencuri impian. Lama-lama udahlah. Apa sih capek-capek? Ya, apain sih harus punya ijazah? Nggak punya ijazah juga laku kok ya? Itu. Nah itu kalau sudah kayak gitu repot itu. Biasanya lama-lama menghilang, lama-lama hilang. Nanti menyesal di belakang ya. Nah, itu goda-goda itu ada nggak? Ada ya. Jadi ajak itu siapa namanya? Desa itu. Sama Esa. Ya kamu rayu lah. Mungkin kamu dekat atau apa dirayu, yuk datang deh kita bangun momentum kan mau lulus biar semangatnya ada. Karena goda yang namanya Inggris itu banyak caranya biar kita nggak deket sama itu. Apalagi sudah kenal duit ya. Wah itu udah repot itu. Ya. Oke, kalau sudah kenal duit, nah ini belum kenal duit ini. Masih orang tua yang ngasih uang ya. Nah, kalau kayak gitu kamu lebih belajar lagi ya. Nah itu rumus 3K menurut pengusaha bernama siapa tadi? Bas Rizal Foto ya nanti. Bobby belum punya kan namanya? Dibaca di bukunya itu. Dari orang yang sangat miskin, sekarang punya hotel di Padang, hotel bintang 5 ya, dan sangat sukses, sangat luar biasa ya. Begitu ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat ya, karena hari ini kita sebatas karena lebih halal ya, insya Allah. Kita nanti diakhiri dengan doa dan foto bersama ya. Saya kebetulan harus ngisi halal bihalal di kampus Unis. Unis itu di kota Tangerang. Universitas Islam Syekh Yusuf ya. S2-nya nanti jam 12:30 online ya. Jadi teman-teman yang beri barusan yang saya sampaikan itu yang mau sampaikan ke mereka juga S2 itu ya. Jadi pentingnya kita memiliki berapa S tadi? Berapa K tadi? 3K sebagai seorang calon orang sukses ya, insya Allah ya. Jadi jangan putus komunikasi. Kalau guru lupa nanya atau tutor lagi lupa, ya Upi malah atau ya, Tasya mulai ngawal dulu. Jangan lupa ini jarimu harimau, kabar Bunda Dewi. Nah, gitu. Dia menyenangkan, bilang murid yang menyenangkan ya. Jadi jangan hanya apalagi kalau sudah disapa nggak balas lagi. Nah itu berarti nggak paham komunikasi. Ya. Gitu ya untuk teman-teman mau mulai batin ya, dan insya Allah yang bagian terakhir tadi Mas Heri dan Pak Iwan sudah ngajak wirausaha ya, itu sangat bagus ya. Kalau hari apa tadi Sabtu ya, dan juga anak koya itu nggak boleh. Ini boleh diinformasikan. Jadi kalau ada teman, ada keluarga, ada sahabat yang mau tinggal di anak koya siapa? Boleh, termasuk peserta PKBM. Misalkan ada temannya malah yang mau sekolahnya di PKBM tapi mau tinggalnya di asrama anak koya, boleh nggak? Boleh. Nggak harus kuliah di Unpad. Ya, itu yang namanya nanti home schooling ya. Yang laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Nah, berapa biayanya? Ini kalau disampaikan, kalau non beasiswa 650 per bulan. Ya, kalau beasiswa 350.
Beasiswa itu apa sih? Anak lo kata Mbak Upi, beasiswa itu kalau anak itu mengikuti aturan-aturan di sini. Contoh, subuh berjamaah dia ngikut, maghrib sholatnya jamaah mengaji ngikut, habis speaking ngikut. Tapi kalau di atas tapi nggak ngikut berarti harganya berapa tadi? 650. Nah kira-kira orang tua pengennya murah atau yang mahal? Murah, yang penting nurut itu bukan nurut ngapain, suruh dekat sama Allah ya. Nah itu disampaikan, silakan ya kalau ada keluarga atau teman ya yang mau, bahkan anak PKBM juga boleh dipersilakan. Sekarang ini dari Basnas Kota Tangsel. Waalaikumsalam. Pak Iwan di mana ya? Masih ribut ya? Ini anak-anaknya. Mau ngeliatin. Iya. Kalian bisa kan? Sisa parkir ya. Parkir di mana? Iya. Oh, sini mana? Pakai motor. Oh. Tarik mana? Enggak, tadi jangan handphone ya? Handphone. Oh, iya. Gantung kayuan. Telepon Pak Iwan ini ya. Lagi sama kasan luas betul Pak. Boleh. Ini minum apa? Minum siapa? Ya ini selamat datang ya, Pak Tarjuni ini adalah saudara saya yang satu daerah, tugasnya beda di Tangsel, beliau di Basnas Kota Tangsel. Nah ini ya anak-anak yang ini usia berapa? Usia berapa? Hah? 15. 13. Sekarang paketnya apa? A. Menurut gurunya lagi belajar baca, betul nggak? Ya ini kayuan ada Pak Tarjuni. Ya. Ini Bapak sekolah ini. Ya. Saya mau sekolah berani. Jangan ambil baby botol ya. Ah ya. Ini Igis, usia berapa Igis? 13. 13. Paket A. Bisa? 15. Hah? 15. Paket A. A berarti SD. Ya, kita geser. Pakai apa? Pakai terong. Ini Sudin, Win, ya. Sudin, ya. Malah usia 29. Paket 69 B. 69 Ya. 29. Paket B. Upi Paket C. 21 paket C, ya. Natasha? Iya. 18 paket C, ya. Nah ini yang lain tadi ada Obi, Bu Obi ini usia berapa ya? 34 paket B, ya. Nah ini di sini ini Basnas yang sering support sama kita. Ya. Semoga nanti tahun ini atau sekarang juga banyak support ya. Amin ya. Jadi bisa mendukung, membantu ya, walaupun nggak banyak ya. Biasanya harus orang Kota Tangsel ya. Ini Pak Tarjuni, tadi saya sudah sampaikan udah lama tadi ya, materinya kita tutup. Mungkin nanti sebelum closing atas ini juga boleh memberikan doa lah kepada teman-teman ini ya, sepatah doa dan doa agar teman-teman ini kita doa dulu semuanya ya, nggak ada halangan, fokus terus tadi ya. Jadi insya Allah yang namanya belajar itu kayak kita nanam ya, nanam sesuatu pasti buahnya juga nggak jauh-jauh. Kalau kita nggak pernah nanam nggak ada yang berbuah gitu ya. Jadi nggak ada yang mudah, butuh proses, butuh hal yang tidak mudah tidak semudah kata-kata. Tapi insya Allah kalau tadi kita punya berapa K tadi? Berapa K? Berapa K tadi? Berapa K? 3. Wih, apa? K pertama apa? Komunikasi. Apa? K kedua apa? Igis? K kedua kesempatan. K ketiga apa?
Tuh, komitmen ya. Nah, kita punya 3K ini untuk memajukan diri kita masing-masing ya. Amin ya. Allahumma amin ya. Bunda Dewi minta maaf karena berbarengan dengan halal bihalal Ikatan Pengusaha Muslimah se-Kota Tangsel di sebuah tempat. Ada pesannya tadi di video. Oh iya, sudah pesan-pesan tadi di video ya. Buat Stalin mau apa? Stalin, benar. Gak apa-apa lah, ya, gak apa-apa. Muhammad gak usah. Kan tidak di YouTube aja, di YouTube. Ya. Selamat datang juga Pak Juni. Kemarin juga datang dari Basnas Pusat Pak Rizaludin ya ke sini juga. Ini ada info update ya, saya lagi mengajukan ke beliau di Basnas karena laundrynya Bu Leni Kaliman kan dia mau loss, dia mau di overali, saya tawarkan ke Basnas yang ambil, nanti ada yang olah tuh harus sesuai ya, yang olah misalkan anak kita ngolah, nanti ya bagi hasil dengan Basnas ya, jadi ada ya ibaratnya kita kolaborasi lah di situ, nanti akan dijelaskan. Nah, saya bilang tadi saya dapat Pak Ketua juga, tolong jangan lama-lama karena yang punya sudah mau jual ke ada yang mau yang lain, nanti kalau kitanya Basnas mau barang nggak ada juga percuma kan, mesti ngadil barang baru ribet lagi. Ini sudah termasuk meja apa semua, pokoknya jual seada-adanya kecuali tempat ya, karena bukan tempatnya dia ya, tempat punya saya, alat punya dia. Nanti karena yang namanya PKB itu harus ada kesetaraan dan keterampilan. Sebenarnya yang belum ini keterampilan kan, ya. Jadi keterampilannya harus mulai diasah, apalah keterampilannya apa, diasah lagi ya. Nah ini nanti kalau kerjasama dengan Basnas diharapkan ada nih kan anak-anak PKBM yang nggak harus ahli kok, yang penting dia mau dididik oleh bulan ini 3 hari udah bisa nanti. Jadi punya keterampilan, gak usah lama-lama, misalkan 6 bulan aja dia latihan, nanti kalau dia keluar udah lulus di sini, dia punya kerja dimanapun sudah punya keahlian apa minimal di laundry, termasuk kerjasama dengan percetakan ya, termasuk apa nih butik. Nanti butik itu apa di bazar-bazar, di mall-mall belajar dagang baju ya kan, bisa itu bagian dari keterampilan. Jangan hanya kesetaraan nih, malah kesetaraan ya, betul nggak Kang Iwan? Ya, tidak hanya kesetaraan tapi juga keterampilan. Nah, semoga Basnas ini bisa bantu kita biar teman-teman juga punya keterampilan dalam dunia wirausaha. Amin ya, Allahumma amin. Terima kasih untuk Pak Tarjuni, Ustaz Tarjuni sudah hadir. Kita tadi minta doa nih dari Ustaz Tarjuni menutup sambil ya, udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mbah Selamat ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah. Nakwai yang saya hormati beserta tim, ada Pak Iwan, ada Pak Ustaz dari Kang Selamat dan semua keluarga besar Nakwai Center yang saya banggakan dari Basnas. Tadi juga Bapak Ketua Komunikasi tentang bagaimana tindak lanjut, ada 2 yang harus disampaikan itu. Pertama adalah training internal untuk SDM Basnas. Untuk khusus internal Basnas perlu diberikan training khusus dari Ustadz Nakwai beserta tim. Nanti tinggal diskusi saja tidak lanjutnya. Yang kedua masalah laundry tadi juga sudah disampaikan. Pada prinsipnya Basnas itu sebenarnya memiliki program yang namanya itu Zakat Community Development. Zakat Community Development ini diberikan kepada para mustahik atau penerima manfaat dengan cara berkelompok. Jadi misalnya ada 10 orang, ya, ada 10 orang. Anak-anak siswa PKBM paket C yang ada dosa-dosa, misalnya Pak Iwan,
Banyak bisa dimasukkan sebagai penerima manfaat dari 10 orang tersebut. Misalnya kalau harga laundrynya ini misalnya 10 juta, maka nanti satu orang itu berinvestasi 1 juta, dan itu tidak akan dikembalikan kepada Basnas. Silakan dikelola dengan baik, hanya saja kami butuh laporannya. Misalnya diketuai sama Mbak siapa? Mbak Natasha, di ketua umumnya misalnya. Ya, jadi nggak dimodalin ya. Ya, jadi Basnas memberikan jadi putus saja ya. gitu. Ya. Tapi kami perlu laporannya. Misalnya setiap hari ada berapa omsetnya. Omsetnya akan dikembalikan kepada 10 orang di rumah itu. Misalnya ada hasil dalam 1 bulan itu ada keuntungan 5 juta, tinggal dibagi 10. Dengan nanti disepakati saja. Tapi Basnas memiliki program yang seperti itu. Kalau kita sih ada juga, kalau dari pusatnya namanya Jakarta Community Development. Kalau di kita di Tangsel itu ada namanya PEKA. PEKA itu program ekonomi kreatif dan aktif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kemandirian bagi para penerima manfaat khususnya, sehingga mudah-mudahan sekurang-kurangnya dia menjadi munfik. Gak usah jadi muzakir, tapi paling enggak munfik. Dia mau berinfak meskipun jumlahnya misalnya 1 hari 2.000 rupiah. Ada pedagang yang kita mau berikan modal, kita berikan gerobak, dan alhamdulillah dia jadi munfik sekarang. Alhamdulillah dia sisihkan dari hasil itunya, dan kemarin seorang lewat canceling. Paling kita taruh canceling aja nanti. Canceling. Iya. Jadi ada canceling Basnas ya? Ada canceling Basnasnya. Ya, insya Allah konsep ini sudah saya sampaikan ke Pak Ketua. Ini adalah konsep yang bisa mendidik nantinya. Nggak jadi masalah. Ada beberapa titik, misalnya di Tangerang Selatan, ada beberapa laundry di Tangerang Selatan. Kalaupun bisa begitu, itu akan lebih memaksimalkan. Basnas cuma memantau aja laporannya. Jadi tidak usah setorin lagi ke Basnas. Setorin ke Basnasnya hanya dari canceling saja. Bahwa itu adalah hasil dari infak para honornya atau para penerima manfaat. Itu kan penjelasan singkatnya. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم في الاولين والاخرين ونبي الله تعالى سيد رسوله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد المحمد حمد المبني على موقف المجيد. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولنا الخير ولنا سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسلك وخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وعندك حسنك سهلا. اللهم يسير ولا تعسر. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك